Masa remaja merupakan masa penting dalam kehidupan seseorang. Pada fasa ini, terjadi berbagai perubahan, baik secara fisik, emosional maupun sosial. Namun, masih banyak remaja yang belum mendapatkan informasi yang tepat mengenai kesehatan reproduksi. Saya tuh sebenarnya masih bingung Kak tentang perubahan yang terjadi pas bubat, kadang tuh informasi yang kita dapat tuh berbeda-beda. Iya, karena banyak informasi di media sosial tuh belum tentu benar. Tiga pelajar dan 4 masjid Haif Ucap SMP dan Jawa Timur. Cantik manis lucu-lucu, bikin saja dicandu. Wih guys, itu ada kegiatan nih, terus itu kasih mau jadi ini juga. Iya, jadi terima kasih Pak. Oh iya. Guys, jadi itu sebelumnya Nina mau buat kegiatan edukasi tentang kesehatan reproduksinya remaja. Bagaimana tuh? Misalkan buat tim. Terus supaya bagaimana ini juga nanti kegiatan kita tuh ini gampang ceritanya ini nih, tahu remaja dapat informasi. Bagus tahu idenya, iya. Karena tuh banyak remaja yang butuh edukasi tentang kesehatan seperti itu tuh. Iya. Bagaimana sih kalau Bagaimana bikin kita penyampaiannya itu lebih menarik supaya tidak malu-malu kalau bertanya. juga boleh nanti siapa? Kalau begitu pergi makin dulu susun rencana sama pembagian tugas di dalam. Oke, ayo. Setuju ya saya. Ayo. Keempat baru terbentuk untuk membentuk kegiatan edukasi kesihatan reproduksi bayi remaja. Para anggota mulai mengenal satu sama lain, menentukan tujuan dan bagi tugasnya. Oke teman-teman, jadi sebelumnya saya mau bilang juga terima kasih sama teman-teman karena mau ikut berpartisipasi jadi satu kelompok untuk kegiatan edukasi reproduksi pada remaja. Jadi ada juga untuk tujuan dari kegiatan kali ini bagaimana supaya kita memberikan pemahaman tentang pubertas, terus kita kasihkan juga pemahaman tentang bagaimana caranya menjaga kebersihan, terus membangun juga perilaku sehat. Nah, jadi saya juga meminta ini saran dari teman-teman semua kira-kira apa yang bisa teman-teman. Untuk temanya itu sudah bagus nih, karena selalu tuh remaja belum tahu tentang kesehatan reproduksinya. Setuju juga, tapi bagaimana kalau kita buat yang lebih menarik pada saat penyampaiannya supaya tidak bisa ada tuh tidak bosan atau malu bertanya. Kalau dari saya bisa jadi materi sama materinya. Oke. Pada saya kalau saya bisa bantu mencari informasi dan memastikan materi yang kita gunakan itu sesuai metodenya. Oke, baik teman-teman. Jadi kan kita sudah dibagi nih tugas-tugas masing-masing toh. Nah, semoga nanti bisa lancar selanjutnya kegiatannya. Saat menyusun rencana kegiatan, mulai muncul perbedaan pendapat antar anggota mengenai metode edukasi. Nah guys, jadi kan ini sudah ada nih perannya masing-masing kalian, mau apa tugasnya, terus mungkin untuk sekarang itu yang mungkin akan kita bahas itu terkait kan ini kita nanti mau lakukan kegiatan edukasi toh. Nah mungkin selanjutnya ini kita bahas bagaimana ini metode edukasinya nih kalian teman-teman. Kalau menurut saya tuh cukup nih presentasi materi saja supaya lebih mudah Ki dan tidak memakan waktu yang banyak. boleh. Ya, tapi saya tidak setuju kalau hanya presentasi saja. Bagaimana
kalau ada diskusi atau games-gamesnya biar peserta itu aktif. Tapi kalau terlalu banyak tuh waktunya tuh bisa tidak cukup weh. Kalau begitu menurutku saya bisa kita gabungkan kayak presentasi singkat terus dilanjutkannya sama sesi tanya jawab sama kuis juga. Iya, betul. Ya, sebenarnya ini pendapatnya semua ini beda-beda pendapat, enggak apa-apa jadi biasa aja. Yang penting kan bagaimana caranya supaya kita pilih mana yang terbaik itu untuk nanti kegiatan selanjutnya toh. Ya, jadi kita rangkumkan saja nanti terus kita diskusikan lagi supaya lebih lagi toh. Yang penting tuh itu informasinya yang diberikan benar dan mudah dipahami. Iya, betul. Nah, dari tadi kita sudah diskusi ini terkait tugas-tugasnya kita, terus juga tadi memberikan semua pendapat terkait bagaimana nih metode edukasinya toh. Nah, mungkin untuk kesimpulannya ini yang bisa kita semua sepakati itu tadi bahwa untuk metode edukasinya itu dia berupa tadi dia ini metode presentasi singkat, terus kita lakukan juga diskusi, terus nanti kita lakukan kuis juga. Ya, seperti itu. Mungkin bisa juga Iya. terkait dengan masa pubertas sampai menjaga kesehatan reproduksi. Iya. Saya kritik sumber informasinya dia ada kita dapat materi yang lebih akurat. Iya. Tapi juga saya bikin kuis supaya peserta juga lebih aktif gitu ya. Jadi siapa yang membantu pada saat proses diskusinya tuh biar pesertanya lebih nyaman. Oke, jadi kalau sudah nih ini toh sekarang punya meti juga pembagian tugas yang jelas. Nah, mari kita kerjasama supaya nanti bagaimana kegiatannya lancar. Ya, kita. Kelompok mulai melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi kepada remaja sesuai dengan rencana. Oke, baik teman-teman. Jadi kesehatan reproduksi seperti yang kita ketahui bahwa sangat penting untuk kesehatan diri kita. Jadi pada tahap remaja ini tentunya banyak sekali terjadi perubahan mulai dari fisiknya sampai emosionalnya yang perlu kita pahami. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bertanya jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Jadi bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi sehari-hari? Oke, jadi caranya itu bisa dengan menjaga kebersihan diri kita, memahami perkembangan tubuh, serta mencari informasi yang bisa kita percaya. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kegiatan selesai, kelompok melakukan evaluasi dan mengakhiri kerjasama. Oke, jadi mungkin untuk evaluasi kali ini saya cuma mau bilang terima kasih semua atas kerjasamanya teman-teman karena berkat kerjasamanya juga teman-teman sekalian ini kegiatan sudah lancar jaya dan alhamdulillah. Mungkin ada sepatah kata juga dari teman-teman yang lain. Saya tuh di sini kak belajar cara memberikan edukasi kesehatan itu membutuhkan persiapan dan ketelitian yang sangat matang. Saya juga belajar bahwa perbedaan pendapat juga bisa menghasilkan ide yang lebih baik. Iya, padahal yang awalnya kita pendapat berbeda-beda, tapi akhirnya bisa jadi bekerja sama. Semoga dengan edukasi ini tuh bisa membantu remaja lebih